Lah, tadi tadi nggak apa-apa. Oh enggak, ini ke aku dulu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kakak di channel Areska. Nah, dalam segmen Vlog Gur atau Vlog Guru. Nah, kali ini Alreska berbeda dengan sebelum-sebelumnya ya. Biasanya Alreska kan ngebahas soal matematika. Nah, sekarang kita akan praktek. Nah, buat Bapak Ibu guru, kalau yang kebetulan melihat video ini bisa juga dipraktekkan untuk kegiatan anak-anak KIR. Nah, kali ini Alreska terima kasih banget buat Miss Junita, buat Bu Ika ya, buat Bu Ika yang dan Kakak Febri yang sudah menemani Alreska untuk melakukan aktivitas hari ini. Nah, aktivitasnya apa? Sebelumnya kita kenalkan dulu dengan teman-teman Alreska yang akan bergabung di video ini. Oke. Nah, ini adalah Miss Junita. Miss Junita ini seorang librarian di Insan Cendekia Madania yang ada di BSD. Halo. Could you introduce yourself, please? Okay, good morning everyone. Even though it's not morning when you watch this video, still it's morning, always morning for me to you. Okay. Miss Jun bawa apa sih sebenarnya? Bawa daun? Yes, actually I bring some leaves, but it's not just an ordinary leaves. This is a very special leaf. Okay. But I don't know its name in English. But what I know, this is one of the type of daun cincau. Daun cincau. Since I speak English, so I have to say daun cincau ya. Ini adalah salah satu apa namanya jenis daun dari daun cincau. Nah, seperti yang kita ketahui mungkin ada yang belum tahu juga ya, ada 8 jenis daun cincau pada dasarnya. Nah, tapi yang paling umum itu adalah cincau hitam dan cincau hijau. Nah, ini adalah bahan untuk membuat cincau hijau. Baik, kembali lagi. Tadi I have to introduce myself that my name is Junita. You can call me Miss Jun, and I'm actually a librarian in Sekolah Insan Cendekia Madani in BSD Serpong. Okay, thank you kakak. Oke, thank you. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Sebetulnya hari ini kita mau bikin apa sih gitu. Ini yang apa ini kak? Ini kita pakai cara ya manual sekali, jadi kita robek pakai daunnya, terus habis itu kita. Nah, kalau sudah di blender ini kita sharing nih, sedikit demi sedikit. Ini karena sangat kental jadi susah. Nah, ini daun cincau yang tadi udah dijelasin oleh Miss Jun. Nah, Areska juga nggak terlalu ngerti nih daun cincau apa. Mungkin Kak Febri yang bisa ngejelasin lebih detail. Nama latinnya apa dan seterusnya. Dan manfaatnya apa sebenarnya buat kalian yang seneng sains. Kalian bisa melakukan eksperimen. Hari ini kita juga akan melakukan eksperimen kok. Tapi sebelumnya kita dengarkan Kak Febri dulu. Iya, ini adalah daun cincau. Cincau seperti yang sudah disampaikan oleh Miss Jun, ada 8 jenis tanaman yang sebenarnya bisa dijadikan tanam untuk dibuat cincau. Tapi pada umumnya ada sekitar 3 jenis tanaman yang bisa dipakai untuk membuat cincau. Yang biasa cincau itu yang kita tahu yang untuk dimakan ada 2 jenis, ada cincau hijau dan cincau hitam. Nama ilmiahnya Rhamna oblongifolia. Dia disebut, kalau kita lihat dari penampakannya, ini yang disebutnya adalah cincau perdu karena penampakannya dia seperti pohon besar, seperti pohon tidak besar, seperti tanaman perdu. Dia punya seperti akar-akar seperti ini. Daunnya juga daunnya menyirip, bentuknya lonjong.
dan ada yang oval juga. Terus kita akan membuat cincau dari jenis tanaman Premna oblongifolia ini. Cincau hijau yang kita nanti buat, dia punya manfaat yaitu sebagai obat diare, untuk luka bakar juga bisa, terus bisul, sariawan, terus dia bisa untuk obat panas dalam, disentri, radang usus, dan tentunya dia bisa membantu untuk pencernaan. Karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa dia juga bersifat antioksidan yang bisa membantu untuk menurunkan sel-sel kanker. Wow, manfaatnya satunya untuk tumor otak. Wow, karena manfaatnya dia banyak bisa sekali ya. Antioksidan di dalamnya bisa mengurangi zat-zat karsinogen yang ada di dalam tubuh. Terus tanaman ini juga punya kandungan seperti kalsium, fosfor, besi, vitamin A, B, C, dan juga punya karotenoid, flavonoid, klorofil, dan polifenol. Nah, si polifenol dan flavonoid ini ya sebagai antioksidannya. Begitu. Oke, terima kasih Kak Febri. Oh iya. Kalau mau nanam dia cukup gampang. Tinggal di step batangnya, terus ditancap deh. Tancapkan gitu ya. Oke, terima kasih. Oke, ini adalah daun cincaunya. Gimana cara ini kan daun yang seperti ini kan bentuknya banyak ya. Nanti gimana cara membedakannya? Nah, sebelum kita buat, ini kita akan cuci dulu. Oke. Nah, di sini ada 4 baskom daun ya, gitu. Sudah dicuci nih, daunnya sudah dicuci. Dan kita akan membuat cincau dengan kurang lebih 3 metode. Seharusnya ini daunnya kita rebus, cuma karena biar praktis saja, kita layukan saja dengan direndam air panas. Ini ya, baskom yang pink ya. Kita rendam dengan air panas. Kemudian ini metode 1 nih. Yang pakai air yang dilayuin 2 atau 1? Yang dilayuin 2 atau 1? Itu aja. Ini blender. Enggak, ini yang diremas aja Dikecek-kecek ya. Berarti ini nanti kita blender yang satunya di remesin aja. Diremesin. Satunya terserah. Jadi kita bawa ke sana. Mari. Oke. Bagaimana membuatnya? Ya, untuk membuat cincau kita akan membuat dengan berbagai macam metode. Dengan pertama ada daun cincau yang sudah kita panaskan dahulu, supaya dia lebih mudah ketika kita membejoknya, meremasnya dengan menggunakan tangan. Terus kita ada daun cincau yang dan jangan lupa pakai baskom ya untuk wadahnya. Terus kita juga butuh talenan untuk potong-potong si daun cincaunya. Lalu kita butuh air matang. Nanti kita juga membutuhkan blender serta saringan untuk menyaring gel yang keluar dari daun. Untuk yang pertama, ada yang mengatakan bahwa untuk membuat cincau kita bisa menghasilkan jelly yang bagus. Ada yang mengatakan 70 lembar daun cincau itu dibutuhkan 3/4 liter air, sehingga gelnya nanti jelly yang keluar itu akan terlihat lebih bagus. Nah, sekarang kita akan coba. Pertama-tama kita potong dulu daunnya, kita singkirkan dulu, lalu daun akan coba dipotong oleh Bu Ika. Di sini, Bu Ika yang mana tadi mau dipotong? Oh, yang ini nih, baik. Mau di blender yang ini? Ini ya, ini mau di blender ya. Jadi untuk di blender, ya, untuk di blender harus kita potong-potong dulu. Sebenarnya kalau begini agak kalau pakai pisaunya harus yang tajam ya. Seperti ini pisaunya bergerigi. Nah, itu akan lebih mudah dan pisaunya harus yang tajam. Kalau enggak nanti kira-kira berabad-abad kemudian baru bisa selesai. Jadi supaya cepat kita harus menggunakan pisau yang tajam.
Lalu kalau tidak ada pisau, teman-teman bisa menggunakan gunting. Akan tapi ingat guntingnya jangan yang karatan ya. Guntingnya harus yang bersih. Gunting tidak harus baru, tetapi yang bersih dan sudah dicuci ya. Lalu direndam air panas dengan air garam sedikit supaya itu lebih pada mendisinfektan. Nah, sebagai cara disinfektan kita mensterilkan guntingnya baru kita bisa pakai. Guntingnya seperti ini atau memotongnya seperti ini. Dibuat lebih kecil, yang penting pada saat masuk blender, ini mungkin bisa kita bantu ke sini dulu ya, Bunda ya. Pada saat masuk blender dia nggak merusak gerigi blender ya. Apakah batangnya perlu? Tidak ya? Oh tadi saya masukkan, maaf. Nih Kak Junnya ya, karena puasa nih ya Kak ya. Jadi Kak Jun kadang-kadang suka halu aja. Oh iya, terus kalau bisa juga dirobek-robek ya. Kalau misalnya nggak punya apa-apaan nih di rumah kan, kayak misalnya kita ada di tempat, misalnya kita sedang melakukan sebuah kegiatan adventure, ya ceritanya nih kita lagi bersatu dengan alam. Untuk anak-anak penggiat lingkungan, misalnya lagi pergi jalan-jalan, terus misalnya lagi camping atau nggak pergi kayak misalnya, mungkin biasa sama teman-teman dari Green Community juga suka pergi. Terus nanti kita menemukan daun cincau ya, kita ada di tengah-tengah semacam taman, tapi bukan taman, itu lebih pada taman yang lebih ke hutan. Ada di tengah-tengah area yang mungkin kita nggak punya banyak bahan. Caranya adalah seperti cara Kak Febri, dengan menggunakan anggota tubuh kita yaitu tangan, kita bisa membuat cincau. Tetapi untuk baskomnya kita harus cari. Kalau tidak ada baskomnya mungkin bisa menggunakan ember. Seperti biasa dibersihkan dulu. Silahkan mungkin bisa dilihat. Kak Febri, emang tadi kata Kak Juni, Miss Jun ya, itu kalau misalnya kita di alam liar kita bisa menemukan daun cincau. Memang ini tanaman liar ya? Enggak. Ternyata nggak liar, Miss Jun. Oh, tapi kalau misalnya Sebenarnya tanaman ini mungkin dulu liar ya, tapi sekarang sudah susah juga kita temukan di alam, dan tidak banyak gitu ya. juga orang yang menggunakannya. Tanaman ini penyebarannya di daerah tropis kok, termasuk salah satunya di Indonesia. Tapi sebenarnya tidak terlalu banyak literatur tentang si tanaman cincau ini sendiri ya, Ciprana oblongnifolia ini. Tapi berarti mungkin Kak, kalau misalnya kita mau lagi jalan-jalan dari seperti saya bilang, bisa jadi loh. Kalau kita mengenali tanaman cincau, misalnya nih teman-teman, udah pernah lihat nih tanaman cincau yang dipost dari videonya Kak Aleska. Nah, dari situ kalian pergi jalan-jalan. Saat pergi jalan-jalan, mungkin lagi ke desa, ya kan? Atau mungkin ke tempat di mana sanak famili kalian, terus atau tempat nenek, terus kamu melihat ini, wah ini sepertinya tanaman cincau. Tadi nama latihnya apa Kak Jun? Ayo. Lupa. Kak Jun kayaknya literasinya harus diperbaiki untuk cincau ini sendiri ya. Tapi yang Kak Jun ingat adalah ada sekitar 8 jenis tanaman cincau, betul Kakak? Tanaman yang bisa dijadikan Tanaman yang bisa dijadikan cincau. Oke. Ternyata bukan tanaman cincau, tetapi tanaman yang bisa dijadikan cincau ya Kak? Ya. Jadi sebenarnya jenis tanaman berbeda-beda? Betul. Oh berbeda-beda. Oh, salah satunya kali agar-agar itu kali ya? Agar-agar bukan. Agar-agar Agar-agar itu dari algae. itu dari rumput laut. Rumput laut. Oh, beda. Ya. Tapi rumput laut berarti mungkin adalah cincau tapi di laut. Ya, daun cincau yang di laut mungkin. Ya ini kan lebih pada perasaan aja teman-teman ya. Oke. Tapi kita bisa tahu Dia punya kandungan yang sama seperti di tanaman laut. Oh, rumput laut. Oh, gitu. kandungannya sama. Tapi fungsinya berbeda ya Kak. Kalau kandungan yang membuat gelnya itu sama. Tapi aku pokoknya tahu juga. Kan udah bilang, gue biologi murtad. Ini ngomong-ngomong bisa dipakai nih Apa? batang-batang begini. No problem. Oke. Nah, sambil menunggu ini disiapkan lagi karena tadi rada mesinnya ya. Nah, kita menuju ke sebelah ini. Nah, ini Kak Febri nih, ini yang apa ini Kak? Ini kita pakai cara ya manual sekali. Jadi kita robek-robek daunnya, terus habis itu kita bujuk-bujuk, kita remas-remas dengan kekuatan penuh sambil melatih otot tangan. Jadi sudah kelihatan
Sudah ada buih-buihnya. Kok jadinya Dan- sedikit? Nanti kita harus bidik terus dan tambahkan air sedikit-sedikit. Oke, ini daun yang tadi nggak direndam dulu ya, nggak direndam air panas dulu ya? Iya. Yang udah air biasa ya? Ini daun yang direndam air panas. Oh itu sama ini ya. Ini yang akan diremas. Mungkin listriknya kali ya? Oh. Itu kayaknya tadi yang Ya coba. itu Berarti bisa di sana. katanya dipotong-potong juga nggak? Baik, Kak. Diremas ya? Baik Kak. Diremas juga nggak Langsung, bisa? langsung diremas. Oh. Wah, ini yang gimana nih Kak Jun? Oke, nah sekarang ini eksperimen yang daunnya sudah direndam dengan air panas. Dan ini tidak menggunakan mesin, ini menggunakan otot tangan kita ya. Yang tadi saya bilang, dimanapun kamu berada bisa bikin cincau ya. Ini rada layu ya daunnya ya, udah Iya, beda ya? karena sudah direndam oleh air panas. Ini. Ayo. Saya akan mencoba untuk meremas-remasnya ya. Sebenarnya kalau yang matematika, siapakah yang cepat selesai? Iya betul. Karena judulnya dari 3 metode ini kan mana yang menghasilkan kecepatan pembuatan cincau tercepat. Ini adalah pertama kali saya ya, pertama kali saya bikin cincau ini. Ini Pakai tangan dulu mungkin pada ya. ngegejek-ngegejek. Dulu pakai tangan dulu ya. Boleh. Mungkin Ya. saya robek-robek dulu ini ya, Kak Ika. Kak Alreska. Alreska. Oke, sambil menunggu ini kita coba lihat yang Banyak. Oh, itu sudah Oh. cepat ya. Mungkin karena ini pengalaman membuktikan. ini padahal Kemudian bisa padahal ini yang pakai air dingin ini. Air Yang biasa. ini seharusnya air biasa ya. Ini yang air Ini hangat. air panas ya. Ini lebih lembut sebenarnya. Iya seharusnya, tapi otot tangan saya yang mungkin belum terbiasa ini. Nah, itu mungkin bisa dilihat. Beberapa saat kemudian, Bentar ya. Coba saya bantu. Tinggal disaring. Nah, yang satunya berarti di blender. Loh, berarti ini dipotong-potong dulu juga ya? Nanti kita lihat aja mana yang memudahkan. Aku potong-potong dulu aja deh. Ini aku pegangin. Nah, ini tadi kekentalan. Jadi kita tambah air sedikit demi sedikit agar bisa disaring. Karena yang kita butuhkan adalah si saripatinya ini untuk jadi apa sih? Bukan saripati ya namanya? Gel. Ya. Gel. Nah, ini udah mulai encer dan ada tangan siapa nih? Aduh, tangannya kok kukunya hitam sekali ya. Anak siapa sih? Nah, ini udah mulai netes-netesnya banyak. Arka mau? Oh, ini nggak perlu ditambah gula dulu ya? Dirunding mix juga enggak ya? Buat makan ya. Aroma. Kemudian untuk makannya, Miss Jun punya sirup merah dari tidak boleh disebutkan mereknya dari Inisialnya M. iya sirup. Rasanya C. Sebenarnya dia lebih enak yang saringan itu. Saringan besi ya. Oh, saya ada. Oh baik. Oh, ada. Ternyata ada saringan. Jadi untuk jenis saringannya teman-teman bisa dilihat. Untuk saringan yang menggunakan ini apa sih namanya, nilon atau apa nih? Nah, Plastik. saringan yang plastik ini ternyata dia tidak terlalu bisa menyaring dengan cepat ya, maksudnya tidak Maaf terlalu ya. bisa. Oh iya. Nah, ini saringan yang Saringan ini Oh. walaupun dia sudah Nih decade, saringannya. ya, walaupun sudah decade, tapi dia adalah saringan yang sangat mumpuni untuk menyaring Tentu ini cincau, ya. bersih gitu kan ya. Ya bersih insya Allah. Ini saya begini. Semuanya harus bersih loh. Kalau perlu saya rendam aja dulu pakai air garam ya kak. Nah, ini bolongannya lebih. Enggak bisa itu karena dia airnya matang kan, jadi sudah terjadi Sepertinya enakan yang daunnya matang dan enakan-enakannya. coba kalau dari aromanya ini ya kalau yang nggak di kenapa?
Mau digunain yang di blender yang ini. Nah, kalau untuk menambah aroma, mungkin Bu Ika ada pengalaman Bu Ika untuk menambah aroma tidak? Biasa. Pak Febri kalau untuk menambah aroma supaya dia mungkin aromanya memang khas cincau. Bu Ika bikinnya itu 20 years ago, Miss Jun. 20 years ago. Iya. Mungkin dulu juga belum ada belum ada perasa ya. Tapi memang kita memang harus back to nature ya Kak. Jadi kalau kita back to nature, tadi seperti saya bilang, kalau kita tahu berbagai jenis tumbuhan, kita pergi kemana aja, we can survive Kak. Ya betul. Jadi kalau teman-teman nih yang masih muda-muda nih ya harus belajar juga nih dan suka makan sayuran apa aja. Wah, effort ya menyaringnya. Berarti yang namanya cincau kita tidak boleh underestimate dengan harganya. Kita harus membeli harga yang mahal dengan effort ini. Bayangkan jika cincau ini diproduksi secara massal. Berapa orang yang beremas cincau hingga jadi Kak? Gimana Kak? Harganya 5.000 mas plastik. Iya. Iya ya, dan itu pun juga masih banyak yang aduh kok mahal gitu ya. Iya, padahal nggak mahal kalau lihat dari effortnya. 50.000 Kak harga cincau. Yang jelas manfaatnya. Oh iya, manfaatnya tadi Dan boleh ininya adalah kita buat sendiri jauh lebih bersih dan tahu siapa yang meremas menggunakan apa. Justru katanya meremas dengan menggunakan langsung tanpa plastik itu harus rasanya lebih karena bersentuhan dengan kulit kita. Oh iya. Itu kata orang zaman dahulu kala ya, sebelum ada teknologi sarung plastik. Iya. Karena memang mungkin ada enzim sesuatu ya. Pakai seperti itu Kak Febri? Termasuk kalau kita bikin sambal, katanya pakai blender sama diulek sendiri. Oh iya, itu beda. Lebih ini ya. Tapi ini kalau misalnya nanti ini kita kita tidak pakai plastik, nanti khawatir nggak ada yang mau makan kecuali kita. Kalau airnya taruh sini gimana? Air putihnya. Nah. Ini. Aku suka sekali dengan proses ini. Ini sepertinya seperti terapi loh Kak. Rapi. Terapi. Jadi kalau lagi stres, sebaiknya Anda mencoba untuk membuat cincau. Bapak Ibu guru kalau Ya. lagi stres dengan kalau Bapak Ibu guru mah nggak akan stres dengan hasil anak-anak ya. Enggak. Bapak Ibu guru tuh biasanya stres karena rutinitas kok anak-anaknya terlalu pinter gitu kali ya. Betul. Jadi kalau murid-muridnya terlalu pinter jadi kayak nggak ngajar kan. Iya. Jadi kalau ada yang pinter ada yang nggak, itu dinamika mengajarnya ya. Betul Miss Jun? Betul sekali. Ya seperti saya kalau bahasa Inggrisnya nggak bisa ya dimaklumi. Saya maklumi, selalu memaklumi kakak ya. Kalau bahasa Inggrisnya masih sepertinya kemajuannya itu mungkin a few years later. Jadi teman-teman, Bapak Ibu guru atau siapapun yang mampir di channel ini, kalau kalian pengen belajar bahasa Inggris nanti bisa langsung kontak Miss Jun, IG-nya. Berantakan. Maaf ya. Maaf ya ini tadi iklan. Bisa menghubungi langsung Miss Jun di IG di bawah. Miss Jun boleh ya? Iya boleh. Silakan. Kalau untuk pengen increasing English skills, Yes. benar nggak? Betul. ini cara kami jalan-jalan Nah, ini hasil bejek-bejek. Yes. Wow, udah jadi. Ini harus disaring ya. Iya betul. Oh, ini warnanya sedikit. Apa sih kalau komponen warna ini warna hijau-hijau apa ya? Hijau campur coklat. Apa sih kayak nama warnanya ada. Lupa tapi nama warnanya apa ya? Ini juga hasil bejekan. Nah kalau ini bejeknya dark ya, dark green. Dark green. Bejek tanpa air panas. Nah, ini juga hasil bejekan nih. Oh, itu bibor. Nah, ini hasil blenderan. Baik. Nah, jadi Kak, kalau hubungannya dengan
asal nama cincau dan siapa sih orang pertama kali yang punya ide untuk menjadikan cincau yang sebenarnya dia adalah tanaman obat pada awalnya dia menjadi makanan. Nah baik, pertama awal adalah cincau itu sendiri ya. Cincau itu namanya kan tadi kakak bilang ke Tiongkok-Tiongkokan gitu ya, mirip dengan nama dari daerah sana. Memang benar cincau itu berasal dari dialek Hokkien. Saya baca ya, nanti saya takutnya lupa. Cincau berasal dari dialek Hokkien yaitu Xin Chao atau Xian Chao. Ya, ini mudah-mudahan bacanya masih sesuai ya, karena nggak pernah belajar bahasa Hokkien nih. Yang dilafalkan oleh orang-orang Tionghoa di Asia Tenggara. Nah, kata ini sebenarnya merujuk pada nama sebuah pohon dari jenis tumbuhan Mesona sp, di mana daunnya dimanfaatkan untuk membuat cincau. Nah, seperti tadi diinformasikan oleh Kak Febri di awal bahwa nama daunnya sebenarnya bukan cincau, tetapi cincau itu adalah jenis produk hasil dari olahan tanaman tersebut. Salah satunya adalah yang tadi kita sudah olah. Terus nanti ada lagi yang nanti menghasilkan cincau hitam, itu jenis daunnya berbeda, namanya berbeda ya. Nah, tapi dia menghasilkan produk yang seperti cincau hijau. Jadi ada cincau hitam dan cincau hijau ya. Nah, lalu kalau untuk siapa yang pertama kali punya ide itu, terus terang gini, secara literasi untuk menelusuri informasi mengenai cincau, ternyata teman-teman sangat sedikit informasi yang bisa kita dapat untuk mencari segala all about cincau ya. All about cincau itu susah ternyata ya, tidak mudah. Nah, untuk menelusuri informasi yang kredibel, yang bisa dipercaya, itu juga kita nggak sembarangan ya. Oleh karena itu, Kak Febri sudah membantu kita untuk mencarikan beberapa informasi mengenai cincau. Salah satunya tadi asal nama cincau, terus cincau itu untuk apa manfaatnya dan lain sebagainya, itu didapat dari salah satu laman berita online. Nah, kalau berita online itu salah satu sumber yang masih bisa kita percaya. Terus lalu jurnal, itu udah pasti jurnal hasil penelitian. Nah, itu salah satunya. Jadi ada nanti mungkin di pertemuan berikutnya atau mungkin di pertemuan lain kali nanti, Miss Jun bisa berbagi tips bagaimana kita menelusuri informasi dengan sumber yang kredibel sehingga kita mendapatkan informasi yang pasti benar, insya Allah ya. Nah, satu lagi tadi jenis daun cincau yang digunakan itu namanya Premna oblongifolia. Ini mudah ditemukan di Indonesia dan memang tersebar banyak di Indonesia, dan cara menanamnya tadi Kak Febri sudah sampaikan, mudah sekali, hanya di stek di bahasa Jawanya ya, diceblokin tumbuh deh gitu ya. Tapi yang jelas harus disiram ya nggak? Kalau nggak disiram gimana caranya dia bisa tumbuh? Oke, bisa tumbuh ya, tapi apakah dia akan bertahan atau tidak tergantung dari cuaca dan tanahnya. Mungkin nanti Kak Febri bisa tahu ya. Baik, dan ternyata ada satu lagi di Kepulauan Solomon. Kepulauan Solomon tuh di mana ya Kak Febri? Nanti kita cari tahu ya. Nah, saat kita tidak tahu akan satu informasi, kita ingin gali lebih lanjut, itulah gunanya kita harus punya keterampilan 21st century skills. Salah satunya adalah keterampilan penelusuran informasi. Oke teman-teman, cukup ya untuk pengetahuan sedikit mengenai cincau. Nah, PR-nya ini Kak, PR-nya adalah kita cari tahu siapakah penggagas membuat cincau sebagai makanan yang menyegarkan. Oke teman-teman, terima kasih dari sini. Sekian dari Miss Junet. Oke, nah teman-teman semua, akhirnya jadilah cincaunya. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat ya, setelah proses selama 2 jam kita melakukan pembuatan cincaunya. Ada yang di blender, lalu kita saring, lalu ada yang kita becek-becek pakai tangan, yang kita rebus pakai tangan, lalu disaring. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Tadi daun cincau yang kita gunakan ada 310 lembar daun. Banyak ya? Kalau dihitung banyak, tapi kalau enggak ya
nggak kelihatan banyak juga, tapi ternyata itu sampai 310 lembar daun. Nah, dari 310 lembar daun dan beberapa metode yang kita gunakan, hasilnya adalah sebanyak ini. Nah, bisa dilihat kalau yang di sini itu direndam dengan air panas, menggunakan air panas, air hangat ya, menggunakan air hangat, lalu di blender dan disaring. Warnanya dia hijaunya hijau tua seperti lumut. Nah, nih di sini ya. Nah, kalau untuk yang di depan ini adalah direndam air panas, terus lalu diremas-remas dengan tangan. Warnanya coklat, lebih coklat ya. Kita bisa lihat warnanya coklat. Nah, ini hasilnya adalah itu dan ini. Nah, untuk air yang digunakan, kalau untuk yang ini, untuk yang direndam air panas, terus habis itu diremas, itu airnya kurang dari 750 ml. Tapi untuk yang ini udah 750 ml jumlah airnya. Lalu untuk yang di sini ini adalah daun yang menggunakan air hangat. Oh ya, menggunakan air biasa dan di blender kalau yang ini. Nah, seperti kita lihat yang di blender ternyata warnanya juga berbeda. Ya, ini hijaunya hijau muda ya, hijau muda. Nah, sedangkan kalau yang menggunakan tangan dan air matang, air biasa, bukan air hangat, dan diremas-remas dengan tangan, hasilnya seperti ini. Warnanya paling hijau teman-teman. Nah, jadi nanti teman-teman bisa bedakan ya. Kalau untuk rasa, kami belum bisa nyobain ya karena lagi puasa. Nanti mungkin ada ya, pada saat ini nanti mungkin ada video selanjutnya yang nanti isinya adalah kita mencoba beberapa jenis metode pembuatan cincau, rasanya apakah sama ataukah ada berbeda. Biasanya mungkin perbedaannya ada di teksturnya, tapi nanti akan kita ketahui lebih lanjut saat kita sudah mencicipinya saat berbuka nanti. Nah teman-teman, jadi dari 310 lembar daun didapatlah sekian banyak. Nah ini kira-kira 2 jaman ya, 2 jaman dia sudah mengental dan siap untuk dimakan. Lebih enak lagi kalau kita masukkan ke dalam kulkas. Bagaimana teman-teman? Siap untuk mencoba? Kalau untuk daun cincau mungkin nanti bisa didapat bisa melalui Kak Alreska nanti mungkin akan memberikan di mana kita bisa mendapat daun cincau tersebut untuk kita bisa jadikan eksperimen, sekalian kita makan hasil dari eksperimen kita. Demikian Kak, kita kembalikan lagi kepada Kak Alreska. Iya benar. Oke, bagaimana Bapak Ibu guru dan adik-adik ataupun semuanya yang mampir di channel ini tadi ya, alhamdulillah cincaunya sudah jadi dan nanti tinggal nanti sore kita coba rasanya seperti apa. Pasti enak dong, apalagi kalau ditambah dengan santan dan sirup, betul Kak? Nah, tadi Miss Jun bilang daun cincaunya dapatnya dari mana gitu ya. Waduh, bingung juga nih, nggak dijual online. Kalau ada yang jual. Ada Kak Feb? Oh ternyata serius? Ada, ya. Oh boleh Berarti kalian coba aja di ya. browsing ya jual daun cincau, atau nanti kalau misalnya mau dengan senang hati Kak Febi ingin menyumbangkan daun gitu. Oh, dengan senang hati Kak Febi akan memberikan daun secara cuma-cuma dan kalian boleh mencobanya ya. Dengan bisa, kalau kalian mau eksperimen lagi mungkin ditambahkan dengan sari nanas atau ditambah dengan jeruk nipis gitu ya. Ya enggak tahu lah nanti hasilnya seperti apa. Begitu. Terima kasih kalian sudah mau menyimak video dari awal sampai akhir. Ini kapan-kapan kita akan berjumpa lagi dengan cerita dari Alreska. Ya, biar tidak melulu matematika ya, biar nggak bosan-bosan gitu. Sampai ketemu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.